Kita yang back belakang. Baik di depan. Aku nama? Banyak lagi di bawah. Kita mulai ya. Belum. Hah? Belum. Udah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Hari ini kita mengadakan press conference untuk kesekian kalinya terkait putusan saat ini yang update ya, putusan Prapit saudara KR MT ya, Roy Suryo ya, saudara Roy Suryo atau Panci ya. Ya, ini hari ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, saya perkenalkan dulu hari ini yang hadir untuk press conference hari ini. Di sebelah kanan saya ada Ketua Umum Pradi Bersatu, Bapak Boy Kanu. Kemudian ada Pak Edi Suhaidi ya dari tim Hukum Merah Putih. Kemudian ada Pak C Suhadi sebagai Ketua THFP tim Hukum Merah Putih. Kemudian ada Bapak Bala Pationa yang tidak asing lagi, Pak Petrus ya, Pak Petrus Bala Pationa ini nggak asing lagi di media, beliau adalah dari organisasi KAI. Kemudian ada Pak Kunang ya, Pak Kunang juga adalah THEP, dan ada Fritz seperti biasa, ada dari relawan dan beberapa simpatisan. Ya, menanggapi bahwa adanya putusan Prapit hari ini, ya saudara Roy Suryo jangan senang dulu, ya biasa aja, ya biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan, memang hari ini kita lihat dia melenggak kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap ya, dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah, ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan Prapit. Terus kemudian ada penggeledahan. Penggeledahan apa yang diambil? Jadi jangan bangga dengan adanya putusan Prapit. Ini bukan menandakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh teman-teman sebelah, bahwa kemudian termul menangis. Siapa yang menangis? Nggak ada yang menangis di sini. Justru kami ya hari ini mengapresiasi Prapit yang sudah ya menerapkan ya modernisasi hukum. Modernisasi hukum itu apa? Yaitu antara KUHP lama transisinya ke KUHP baru. Jadi sebenarnya yang dimenangkan di sini bukan dimenangkan ya, yang diputuskan di sini adalah ya administrasinya. Jangan bangga saudara, administrasinya sah atau tidak sah, ya kan? Nah, itulah yang diputuskan 3 dari 7 permohonannya. Nah, terus bangganya di mana? Kalau dia tidak sah penangkapan, saudara-saudara, berarti dia harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, memang nggak ditahan kok. Dia
lagi nanti kita goreng-goreng lagi, menang. Nah, itu framing. Tetapi apapun itu, putusan Prapit kita hormati bersama, dan ini kita anggap bagus. Artinya sah atau tidak sahnya satu administrasi dari kepolisian. Tetapi apakah polisi salah? Tidak. Tidak ada kesalahan polisi di situ. Kenapa saya bilang memang sebuah administrasi itu harus ada, yaitu surat kapnya, surat hannya, surat penggeledahannya. Nah, kalau itu hakim menilai lain, itu urusan hakim. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah normatif hukum dan kita hormati semua, bahwa tidak perlu lagi kan mengeluarkan dia dari tahanan kan, karena memang tidak sah dan tidak ditahan, jadi tidak perlu dikeluarkan dari tahanan, memang dia jalan-jalan kan. Nah, tetapi kalau mau dicoba silakan, monggo ke luar negeri, ya kan, monggo silakan ke luar negeri kalau bisa, kan begitu. Nah, jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian, bukan menang telak, tidak, karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara dan peristiwanya. Nah, peristiwanya itu tidak gugur, saudara. Ya, tidak gugur. Artinya dia melakukan praktik kedua di sini tercermin bahwa untuk praktik kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk praktik yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan ya kan upaya meninggalkan dokter Tifa ada, ya kan, begitu ditawarkan nanti diambil di persidangan. Nah, kita lihat saja bahwa ada kewenangan hakim untuk mengembalikan di dalam tahanan. Nah, ini akan kita lakukan nanti, bahwa siap-siap ya Mahkamah Agung juga menerima surat dari berbagai organisasi advokat, ya, itu akan kita minta peninjauan atau tinjauan kembali terkait penahanan Roy Suryo, karena hari demi hari baru dikabulkan 3 saja sudah euforianya minta ampun nih. Ini adalah presiden buruk bagi pelanggaran hukum, bukan pelanggaran hukum, bagi pelanggar hukum, ya, atau terdakwa atau tersangka, ya, tersangka ataupun terdakwa. Nah, untuk itu mungkin di sini saya sebagai moderator yang akan melimpahkan ke teman-teman, dan di sini kita lihat saksikan bahwa ini senior-senior yang duduk ini tertawa mereka semua. Ini apa ini? Opo ini? Yang sebenarnya ya hal ini sudah telat gitu loh untuk diputuskan, telat sekali gitu. Ini sudah masuk pokok perkara dan sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya. Untuk itu teman-teman, sekarang saya akan berikan kepada ketua tim hukum Merah Putih dulu untuk menyampaikan apa sih. Menurut saya cukup agak sedikit ya, gimana, sudah terjadi kan. Kita tetap harus menghormati semua produk hukum. Jadi apapun yang sudah diputus dalam Prapit ini kita hormati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga kita hormati kepada penyidik yang sudah bekerja. Karena jangan salah, persoalan kerja penyidik ini kan bukan berkaitan dengan masalah penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan, tapi proses panjang yang dilakukan selama 1 tahun, ya 1 tahun lebih. Ini adalah bentuk apresiasi yang harus kita juga lihat, karena sampai hari ini bukan hanya tadi yang sudah diprapitkan, penetapan tersangka itu kan sudah selesai. Bahkan di dalam pokok perkara yang lain, khususnya TIPA, itu sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu artinya pekerjaan penyidik itu bukan kemudian menjadi sia-sia, tidak, ya. Kalau memang ada kesalahan dan sebagainya, itu juga tidak mencerminkan suatu produk yang sifatnya kontraproduktif, dalam artian berkaitan beliau ditahan, tidak. Tadi sudah disampaikan kan tidak ditahan, beliau ditangkap dan lain sebagainya kan sudah di luar. Penggeledahan kan juga sudah tidak ada artinya.
Jadi artinya dari semua produk hukum yang diputus dalam Prapit tadi, menurut saya hanya bunyi di atas kertas, karena tidak ada implementasi berkaitan dengan eksekusi. Apa eksekusi di sini? Ya mungkin kalau dia di dalam, ya karena ada perintah dari misalnya, ya penangkapannya tidak sah, berarti harus dikeluarkan dari tahanan gitu. Ini kan nggak ada. Jadi apa sebetulnya yang dibanggakan? Makanya ke depan kita harus melihat kepada pokok persoalan utama dalam persoalan ini. Pokok persoalan utama itu apa? Yaitu pokok perkara. Karena Prapit kan bukan pokok perkara. Jadi jangan sampai juga nih masyarakat terminabobokan. Wah, kalau Prapit benar, berarti Roy Suryo sebentar lagi bebas, sebentar lagi nggak kena hukum. Nggak seperti itu, ya. Karena Prapit itu bukan pokok perkara. Prapit itu berkaitan dengan administrasi tadi yang sudah dijelaskan, ya. Jadi pokok perkaranya sudah didaftarkan. Kalau nggak salah, perkara pipa 300, ya, PIT 2026 di PN Jakarta Selatan yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini pun jangan salah, nanti kok pengadilannya di Jakarta Timur. Pengadilan di Jakarta Timur itu perintah dari Mahkamah Agung, ya. Jadi ini clear ya berkaitan dengan masalah ini. Nah, terkait penyangkut masalah perkara Roy, itu sudah terdaftar juga 301 kalau nggak salah, ya, gitu. Karena kan hampir bersamaan penyerahan berkas ke sana. Cuma ya perkara Roy tertunda karena ada Prapit. Itu saja yang membedakan dalam persoalan ini. Cuma tadi saya tertarik dengan salah satu item pertimbangan dari pengadilan yang menyatakan pelimpahan berkas itu dinyatakan tidak sah dan harus ditunda dulu. Pengadilan tadi tidak mengabulkan permintaan itu. Artinya pokok perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara ansih diterima dan dibenarkan oleh pengadilan, ya. Nah, terkait masalah ada informasi katanya ada Prapit kedua dan lain sebagainya, ini menarik, kita akan bahas karena memang dimensi hukum acara yang sekarang ada. Kalau kita melihat dari pasal, ya, kalau nggak salah 163 itu kalau nggak salah penetapan tersangka itu pengembangan atau pelebaran dari hukum acara pidana berkaitan dengan Prapit, karena dia tidak diatur secara khusus.